Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sungguh menakjubkan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengenali apa yang disebut dengan respect, rasa hormat yang tulus. Inilah sebetulnya yang menjaga relasi-relasi kita bisa sungguh-sungguh memuaskan. Maka dalam janji perkawinan, respect, menghargai satu sama lain itu dijanjikan. Janjinya berbunyi seperti ini. Saya berjanji untuk mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dan respect ini adalah janji yang keluar dari cinta. Respect come out of love. Bukan karena yang saya hormati, yang mendapat respect itu melakukan sesuatu, entah baik atau tidak baik. Tetapi karena keluar dari dalam hati saya yang mencintaimu. Itulah respect. Maka ketika pasangan atau rekan dalam relationship melakukan sesuatu yang menyakitkan atau sangat bodoh, sebetulnya respect itu tidak boleh hilang. Kalau respect itu hilang, itu adalah lampu merah yang membuat kita harus cepat-cepat berhenti dan berefleksi. Respect tidak boleh hilang ketika pasangan atau teman melakukan sesuatu yang melukai atau menyakitkan. Karena respect itu bukan karena pasangannya baik atau buruk, tetapi respect itu mengalir dari hati kita sendiri yang mencintainya. Maka kemudian relasinya tidak berdasarkan baik buruk, benar salah, tetapi berdasarkan cinta. You baik, I love you, I respect you, as I promise. You tidak baik, I love you, I respect you, dan I try, saya berusaha untuk menolong, bangkit dari sesuatu yang memang bisa saling menyakiti. Disitulah respect yang benar. Maka cinta mengikuti respect ini. Ketika respect tetap ada, cinta tetap bertumbuh. Tapi kalau respect sudah mulai hilang, hati-hati. Tanda pertama bahwa relasi akan mengalami kehancuran. Maka melatih untuk menaruh hormat yang mengalir dari hati itu sangat penting. Disitulah kita mencoba membangun relasi yang tidak berdasarkan baik buruk benar salah, tetapi berdasarkan komitmen, cinta, dan rasa hormat yang mengalir dari dalam diri kita, bukan karena sesuatu yang datang dari luar. Maka kita mesti harus menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Kesulitan besar ketika dari kecil kita tidak mempunyai pengalaman dicintai apa adanya. Tetapi sebaliknya, kesadaran bahwa kita ini orang berdosa yang diampuni, orang berdosa yang ditebus karena cinta Tuhan, itulah yang membuat kita mengalami bahwa respect dan cinta itu tidak karena sesuatu yang di luar sana, tetapi dari dalam. Respect dan cinta itu tidak tergantung baik dan buruk. Dan itu sangat menentukan dalam membangun relasi yang sungguh-sungguh utuh, erat, tanpa syarat. Relasi yang benar, relasi yang membebaskan, relasi yang membuat kita terus secara alami
memberikan diri yang terbaik. Justru ketika kita menerima rasa hormat yang tulus dan dipercaya, ketika kita jatuh bukan ditinggal, tetapi justru dibantu untuk bangkit kembali, cinta kita justru semakin kokoh. Dan karena itu pengalaman-pengalaman sakit dan mengalami situasi sulit dalam relasi justru menguatkan relasi itu. Ketika respek dan cinta mengalir dari dalam hati kita. Maka sejak kecil, anak-anak kita mesti dilatih untuk memahami rasa hormat yang berasal dari dalam. Rasa hormat yang mengalir dari cinta, dari pengalaman cinta. Anak-anak perlu mengalami dicintai apa adanya. Bukan karena dia baik, bukan karena dia tidak baik. Tetapi sungguh-sungguh dia sebagai pribadi yang baik atau buruk tetap saya cintai. Tetap saya hormati. Tidak sama dengan membiarkan saja, tetapi justru rasa hormat dan rasa cinta itu menjadi dasar ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, kita menolongnya, bangkit, mempercayainya bahwa dia tetap masih bisa untuk terus bertumbuh semakin baik. Luka dalam relasi justru membuat hatinya mengerti bahwa cinta dan rasa hormat itu bisa menyembuhkannya dan membuat dia menjadi lebih kuat. Pengalaman itu nantinya membantu dia untuk membangun relasi yang sangat intensif ketika dia menemukan pasangan hidupnya. Sehingga ketika mengalami kesulitan, mengalami pengkhianatan atau rasa sakit hati, dia tetap tidak kehilangan rasa hormat. Dan tetap dengan kekuatan cinta bisa menyelamatkan mereka dalam saling memperhatikan, saling mempercayai. Nampaknya memang tidak masuk akal. Tetapi memang cinta, rasa hormat tidak berdasarkan perhitungan untung dan rugi, masuk akal atau tidak. Tetapi mengalir dari cinta, iman, harapan, dan kepercayaan. Maka sebetulnya ketika kita mengasihi dan menghormati, di situ sebetulnya kita menghadirkan Tuhan sendiri. Karena Tuhanlah kasih yang sejati. Maka sebetulnya mencintai tanpa menghadirkan Tuhan yang nggak bisa. Nggak ada cinta yang nggak ada Tuhan. Nggak ada Tuhan yang nggak ada cinta. Maka pengalaman untuk mengalami Allah dan kasih-Nya yang begitu besar, itulah yang menjaga kita untuk bisa menaruh hormat yang berasal dari dalam karena terlebih dahulu mengalami dicintai tanpa batas, dihormati dan dipercaya. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih Allah yang tanpa batas kepada kita. Itulah yang bisa menjadi kekuatan kita untuk tetap bisa mengasihi, tetap saling menghormati. Meskipun di dalam kehidupan sebagai manusia mengalami kekurangan, kesalahan, dan kejatuhan. Ketika kita jatuh dan tetap dipercaya dan tetap tidak kehilangan respek dari orang yang mencintai kita, kita justru memperoleh kekuatan untuk bangkit kembali. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga yang membuat kita bisa masuk dalam sebuah relasi yang mendalam, penuh rasa hormat dan kasih, tidak tergantung baik atau buruk dari perbuatan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita belajar membangun relasi yang berdasarkan rasa cinta yang murni dan rasa hormat yang tulus. Terutama karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita tanpa batas dan mempercayai kita, menghargai kita, sehingga kita bisa bertumbuh dan mengenal cinta dan rasa hormat yang sejati. Dengan pengalaman itu justru kita bisa mengerti Allah adalah kasih dan kita adalah gambar dan citra Allah yang adalah kasih itu.
Di situ kita mempunyai kekuatan untuk tetap menghormati meskipun yang kita cintai melakukan sesuatu yang menyakitkan. Kita tetap bisa mengampuni karena kita percaya cinta dan rasa hormat itu tanpa syarat menjadi kekuatan dalam relasi kita yang tulus dan penuh makna. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.